Hai, video ini dibuat pada tanggal 5 Februari 2021, tepat pada milad HMI yang ke-74. Sejak tadi pagi sampai sekarang, ucapan selamat dan harapan baik untuk HMI memenuhi semua media komunikasi saya, baik di WhatsApp maupun Instagram. Saya pun sebagai kader HMI merasa bangga karena pada umur yang ke-74 tahun ini, HMI masih tetap eksis. For disclaimer, saya bukan pengurus komisariat, bukan pengurus cabang, bukan pengurus Batko, apalagi pengurus besar HMI. Saya pun juga bukan calon peserta kongres. Jadi, video ini bebas dari kepentingan apapun. Ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan, dan saya pikir pada umur yang sudah matang ini, sudah saatnya kita stop untuk pura-pura baik-baik saja. Beberapa tahun belakangan ini, kita mengalami banyak kemunduran. Teman-teman pasti ingat betul, pada September 2018, kita disuguhkan oleh konflik PBHMI dengan dualisme kepemimpinannya. Pada 8 September 2019, Arya Karisma yang saat itu mendeklarasikan diri sebagai PJ Ketum PBHMI mendatangi Istana Merdeka dan menyampaikan kepada Yusuf Kalla bahwa Sadam Al-Jihad selaku Ketua Umum PBHMI yang dipilih dari Kongres telah dipecat pada Pleno 2 PBHMI. Berita ini sontak ramai sekali diperbincangkan. Pemecatan Sadam Al-Jihad dikarenakan dianggap sudah tidak bisa dipercaya lagi sebagai ketua umum karena perbuatan amoralnya. Dan dari dualisme PBHMI ini, akhirnya cabang-cabang dan Batko seluruh Indonesia terpecah menjadi 3 bagian. Bagian pertama adalah cabang yang menolak terhadap pemecatan Sadam Al-Jihad dan tetap mengatakan bahwa ketua umum PBHMI yang sah adalah hasil dari kongres, yaitu Sadam Al-Jihad. Kelompok yang kedua adalah cabang-cabang yang menerima terhadap keputusan Pleno 2 PBHMI dan ikut mendeklarasikan Arya Karisma sebagai PJ Ketum PBHMI. Sementara kelompok cabang yang ketiga adalah cabang yang masih ambigu, yang bingung apakah ia akan mengambil keputusan untuk mendeklarasikan Arya Karisma atau tetap kepada kepemimpinan Sadam Al-Jihad. Akibat keambiguan ini, cabang beresiko untuk melanjutkan kepemimpinan strukturalnya 2 hingga 3 tahun tidak melakukan konvercap dengan alasan bingung untuk mengurus SK kepengurusannya ke kubu Sadam atau ke kubu Arya Karisma. Tetapi ternyata pada 14 Maret 2019 akhirnya Sadam Al-Jihad mengundurkan diri dari Ketua Umum PBHMI dan menangguhkan nahkoda PBHMI kepada Arya Karisma. Tetapi tetap saja banyak cabang yang masih belum melakukan konvercap. Selain berdampak pada kepengurusan cabang yang belum juga konvercap, dualisme PBHMI ini juga berdampak pada kepengurusan komisariat. Komisariat yang dikenal sebagai lumbung perkaderan di mana banyak merekrut anggota baru HMI merasa kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari mahasiswa baru ataupun kader organisasi lain. Mengapa dalam satu kepengurusan memiliki 2 ketua umum PBHMI? Apakah karena HMI sangat demokratis sehingga dinamika organisasi menjadi sedemikian rupa? Atau memang ada yang salah pada konsep kemerdekaan dalam berorganisasi di HMI? Dan berbicara tentang kader, kita tahu bahwa HMI dikenal dengan perkaderannya yang sangat sistematis, sangat terukur, terarah, sampai memiliki pedoman perkaderan. Dimanapun, kapanpun, kita selalu merasa bangga bahwa perkaderan di HMI melebihi dari organisasi mahasiswa yang lainnya. Tapi ada satu kekurangan dari perkaderan di HMI yang perlu untuk kita perbarui. Satu kali perekrutan di HMI, kita dituntut untuk tidak lebih dari 50 peserta
dalam forum LK1 dengan alasan agar kader yang mengikuti LK1 bisa maksimal dalam menyerap materi dan Master of Training bisa dengan leluasa mengukur sejauh mana calon kader HMI menyerap ilmu yang mereka peroleh dalam forum. Karena alasan pedoman perkaderan yang sakral, akhirnya meskipun ada mahasiswa baru yang ingin mendaftar, tetapi karena kuota sudah penuh harus ditolak. Perkaderan yang minimalis ini seharusnya menjadi PR untuk kita semua. Kenapa? Kita menampilkan keistimewaan dan kelebihan HMI kepada mahasiswa baru, tapi di sisi lain kita memberikan seleksi alam pada tahapan awal rekrutmen anggota. Persoalan selanjutnya tidak hanya menyangkut terhadap kepengurusan PBHMI secara umum. Ada satu program dari Kohati PBHMI tentang Duta Literasi. Pada 20 Agustus 2018, PB Kohati HMI mengumumkan untuk memilih Duta Literasi Kohati Nasional. Pada saat itu pula terpilihlah Duta Literasi Kohati Nasional yang diharapkan menjadi pelopor literasi di tubuh Kohati. Namun, semenjak tahun 2018 sampai sekarang pun tidak ada program khusus yang diberikan oleh PB Kohati terhadap Duta Literasi. Akhirnya, Duta hanya sekedar Duta. Pada 5 September 2019, Kohati PBHMI mengubah konsep Duta Literasi menjadi Lomba Menulis Pena Nasional. Kegiatan perlombaan dari Kohati PBHMI, baik ketika pemilihan Duta Literasi maupun Lomba Pena Nasional, telah membuktikan bahwa banyak HMI-wati yang tertarik dalam dunia literasi ini. Tetapi sayangnya, Duta, pemenang tulisan tersebut, seperti matahari terbit yang tenggelam. Mereka tidak lagi muncul ke permukaan, mereka gagal untuk menjadi pelopor literasi Kohati Nasional. Tidakkah kita lelah ketika setiap kongres yang kita bahas hanyalah pedoman dasar Kohati, tetapi kita lupa untuk berkontribusi secara literasi tentang kondisi perempuan saat ini. Yang saya sebutkan tadi hanyalah sebagian kecil dari rapot merah HMI. Dan pada milad HMI ke-74 ini, sudah seharusnya kader untuk speak up. Sudah seharusnya kita menyampaikan segala kegelisahan kita selama berkader di HMI. Agar kita semua bisa sadar, kalau hari ini kita tidak hanya butuh perayaan milad, tetapi kita butuh tahu penyakit apa yang kita derita. Dan kita perlu untuk sembuh. Seyogyanya, setiap organisasi selalu menjaga citra mereka, termasuk HMI. Dan kalau video ini tiba-tiba hilang, kalian tahu kenapa?